lagi di Potret, tempat kita ngobrolin isu-isu ekonomi dan global yang santai tapi tetap berbobot. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi happening banget nih belakangan ini, yang terus lagi membara banget, yaitu perang dagang Amerika Serikat versus China. Nah, apakah perang dagang ini masih tentang soal perang tarif atau sudah menjadi perang strategi global? Dan kira-kira apa sih dampaknya buat dunia dan imbasnya ke Indonesia? Seperti biasa, aku nggak sendirian, ada Faisal, ada Kak Yogi, dan ada Via bareng kita. Yuk kita mulai. Nah, langsung aja nih Faisal, awal mula dari perang dagang Amerika Serikat versus China ini dimulai dari mana sih? Jadi awal mula perang dagang ini kan kita tahunya itu kan tahun 2025 kan. Nah, ternyata percikan-percikan apinya ini udah ada sebelum tahun-tahun sebelumnya. Jadi contohnya kayak tahun 2018. Jadi itu pernah produk dari Cina yang pengen masuk ke Amerika itu dipasang tarif. Padahal dana atau produk yang dari Cina ke Amerika itu lumayan gede, sekitaran 250-an miliar USD. Nah itu kalau kita jadi rupiah itu sangat besar kan. Nah itu percikan-percikan awalan perdagangan. Dan ditambah pas kemarin 2 April pas Trump ngasih lihat papan yang sangat yang sangat mengancam dunia gitu kan. Itu dia ngasih ngeliatin tarif ke hampir seluruh dunia. Jadi ada 56 negara kalau nggak salah. Nah itu dia ngasih tarif. Dan yang jadi masalahnya, jadi Cina ini menerima tarif yang termasuk besar kalau dibanding sama negara-negara lainnya. Itu 54%. Besar banget. Iya, besar banget. Jadi sekarang 54%. Cuma 2 hari selanjutnya itu Cina nggak mau tinggal diam, dia nggak mau lah diinjak-injak kan. Dan juga Cina tuh kan sekarang udah nggak kayak dulu, nggak pas tahun 1900-an masih negara yang berkembang kan. Sekarang kan Cina udah termasuk negara maju lah, dan perekonomian salah satu terbesar di seluruh dunia. Nah, Cina merespon dengan balas tarif. Tarifnya itu balasannya itu naik di sekitar 34%. Jadi Cina ngeluarin tarif kehadap barang-barang yang masuk, barang-barang Amerika yang masuk ke Cina itu sebanyak 34%. Nah, cuman balasan Amerika ini menurutku setelah itu Amerika balas lagi, tapi terlalu berlebihan. Karena yang awalnya itu dari 54% naik ke 104%. Iya. Itu kalau misal beli, sorry aja ya, misal beli iPhone itu berarti 16 juta, berarti 32 juta. Iya, gitulah. Tapi kan ini tarifnya itu misalnya barang produk Cina yang masuk ke Amerika. Jadi kayak misalkan contohnya kayak BYD, kita mau beli mobil BYD. Jadi misalkan orang Amerika Serikat mau beli mobil, nah itu harganya kayak naik gitu, ratusan persen. Nah itu bakal berimbas banget sama itu. Nah cuman si Cina ini, negara Cina nggak mau tinggal diam, dia balas lagi tuh. Jadi awalnya tarif Amerika itu 34%, jadi 84%. Nah udah. Nah habis itu gongnya ini, teman-teman, gongnya itu pas tanggal 9 April. Jadi kan Amerika Serikat itu kan awalnya ngasih tarif nih besar ke banyak negara. Nah 9 April tuh ditunda selama 90 hari tarif itu. Tapi kecuali Cina. Cina ini malah dinaikin. Yang awalnya 104% jadi 125%. Makin tinggi. Iya, makin tinggi. Kira-kira kalau beli barang dari Amerika besar, dari Cina ya? Iya. Barang Amerika mikir Iya, mungkin banget. Makanya jadi tarif ini tuh bukan tarif biasa. Jadi kayak emang perang dagang. Ini perang tarif lah bahasanya. Jadi tarif ini juga mempengaruhi barang-barang yang penting lah. Gitu sih. Kalau menurut Via sendiri, pendapat Via itu kayak gimana? Benar sih apa yang dikata sama Kak Faisal. Jadi selain itu tuh ada isu ketidakseimbangan di antara neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Cina. Di tahun 2023 ada defisit neraca perdagangan negara Amerika Serikat dengan Cina tuh mencapai sekitar 279 miliar US dollar.
Nah, Trump tuh nganggap bahwa dari pematokan ini tuh bikin sebagai ketergantungan terhadap apa sih? Jadi Trump tuh nganggap ini sebagai bahaya gitu. Jadi mereka tuh kayak tarif ini makanya dia perlakuin. Biar gak banyak kayak barang-barang Cina tuh masuk ke Amerika Serikat. memperkecil impornya berarti. Iya. Nah, sekarang ini kita akan dengerin pendapat dari Kak Yogi sendiri. Menurut Kak Yogi gimana sih, Kak? Oke, kalau tadi kan ketergantungan ya. Sebenarnya kalau yang aku tahu tuh dari China itu juga ngenekan dari ekspornya gitu loh. Jadi China kan punya kayak teknologi yang kayak rare gitu ya. Nah itu tuh ditekan sama China untuk diekspor ke Amerika, sehingga Amerika tuh berdampak dari teknologi militernya sama teknologi elektroniknya itu tuh juga terdampak. Jadi kayak kelengkap begitu loh, jadi kesusahan. Mungkin juga salah satu dari Amerika kenapa mau makin, jadi mungkin dia pengen mandiri kali ya. Ini kira dari itu apa itu jadi? Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang dampaknya apa sih bagi dunia. Dan nah, ini segmen 2 aja. Nah, sekarang kita mau tahu juga nih kalau dampaknya buat dunia itu gimana sih? Apa cuma soal tarif atau udah masuk strategi geopolitik nih? Nah, kita dengerin pendapat dari Kak Yogi terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau dari menurutku ya, itu karena dua negara itu tuh emang udah jadi negara yang superior di ekonomi dan teknologi. Mesti karena mereka itu mengalami ada tragedi perang ini, ya pasti bakal dampaknya tuh bakal besar gitu, bakal domino banget gitu. Contohnya ini, aku ada data ya, itu di harga komoditas global minyak WTI itu sempat turun di 2,06%, terus gas alam juga di 3,98%, terus pasar saham itu juga bergejolak. Itu aku sempat ngerasain sendiri secara individu. Soalnya kan aku juga nyoba-nyoba ya kalau di saham gitu. Kan Nyobanya nggak tepat ya Mas. Kita sebagai mahasiswa ekonomi juga pengen nyoba kan. Nah, terus aku nyoba tuh. Tapi aku tuh kan masih kayak yang belum pintar gitu ya di saham. Nah, aku kayak masih nge-hold aja, jadi kayak istilahnya investor gitu ya. Nah, itu tuh aku nge-hold saham itu tuh sampai pas lebaran. Dan di situ padahal isunya baru kan, baru tarifnya itu baru hype-nya. Itu baru hype banget. Dan aku lupa jual saham itu. Nah, di situ tuh akhirnya gini. Aku tuh lihat di meme yaitu hari Minggu masalah. Pokoknya kalau misal bursa kan tutup ya, kalau misal hari kayak misal lebaran gitu. Nah itu tutup, aku di situ ngeliat meme yang POV orang yang lupa jual sahamnya gitu. Nah itu aku kayak udah deg-degan nih. Nah pas hari bursanya buka itu di jam 9 kalau nggak salah, itu langsung kelihatan banget 27, berapa persen itu minus merah, dapat surat cinta dari Ajaib. Awal-awal langsung kayak Palung Mariana ya Mas. Benar sekali ya. Tapi benar sih, bahkan ya aku dapat informasi itu dari Bursa Efek Indonesia itu loh mengubah peraturan ARB. Jadi batas turun maksimalnya itu diubah. Yang awalnya itu 25% untuk untuk yang saham yang udah rada mahal, dan 35% untuk saham yang masih murah, masih di bawah 200. Nah diubah, cuma jadi turunnya maksimal 10-15%. Pantes itu sekarang udah lumayan kan. Iya. Jadi dampak itu besar lagi. Tapi emang tarifnya kemarin itu emang enggak wajar ya, soalnya enggak ada ekonomi kan. Iya, benar. Terus juga itu, ya, aku pernah nonton video juga. Jadi ada Menteri Menteri Keuangan itu Bu Sri Mulyani, dia bilang kalau gara-gara tarif Trump ini ilmu ekonomi kita yang kita pelajari sebelum itu nggak berlaku karena nggak ada landasan teorinya gitu. Nah, kalau menurut Via sendiri, pendapat Via itu gimana sih? Menurutku sih ya, Cina tuh udah sangat agresif dan secara strategis ya. Mereka tuh bukan cuma pasang tarif doang, tapi mereka juga melakukan investigasi terhadap Google, terus mereka juga membatasi operasional perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Cina. Terus bahkan juga mereka kayak bikin perang teknologi dan juga kontrol pasar terhadap dunia gitu loh. Jadi keseluruhan udah diatur sama Cina sendiri. Makanya kemarin tuh Cina ngeluarin DeepSeek ya. Iya. Orang teknologi. Ya.
Google dibatasi ya di sana ya? Iya. Kenapa itu? Padahal Google itu pusat mahasiswa kan? Nih, kalau tapi itu kan kalau dia kan dari Cina ya kan buat marketingnya. Kalau dari AS sendiri itu dia ngeluarin strategi itu ada namanya Chip Acts. Chip itu apa sih Kak Faisal? Chip Acts itu apa ya? Singkatnya tuh jadi pemerintah Amerika buat undang-undang untuk mendorong produksi semikonduktor. Nah, harapannya dengan mendorong produksi di dalam negeri itu mereka nggak bergantung lagi ke negara-negara Asia seperti kayak Thailand, Cina. Jadi mereka tuh mau mandiri gitu loh buat produksi semikonduktornya. Bahkan ya menurut data yang aku cari, ini data yang aku cari itu pemerintah dorong produksi semikonduktor domestik nilainya itu sampai 52,7 miliar US. USD. Iya, USD. Kalau kita rupiahin ke kurs yang sekarang rupiah, itu kan sekarang berarti kursnya 16.500. Nah, 16.500 dikali 56,7 miliar. Itu berarti sekitaran 800 sekian triliun. Banyak, segitu. Iya, Betul. banyak banget ya Kak. Jadi kayak dia buat dorong produksinya serius banget gitu loh. Kayak mereka mau dorong produksi semikonduktornya biar nggak apa ya, bergantungan terhadap negara Cina dan sebagainya. Itu sih kalau dari Amerika Serikat. Kalau menurut aku ya, setahu aku juga tuh China tuh kayak mengadakan apa ya, menggunakan teknik dual circulation gitu loh. Apa dulu? Dual circulation tuh kayak dari konsumsi China itu tuh dikuatin, dari masyarakatnya tuh disuruh konsumsinya yang kuat. Terus juga mendorong ekspor. Ya walaupun sih kalau dari konsumsi dari China itu masih sangat lemah gitu loh. Soalnya kan ya emang dari China sendiri kan. Ini juga ada data itu belanja konsumen di China itu masih lemah karena indeks kepercayaan konsumennya tuh CCI-nya tuh turun gitu loh ke 88,2 di kuartal 1 pada tahun 2025 ini. AS juga sebenarnya kena imbasnya dari kenaikan tarif, di mana biaya hidup mereka tuh semakin tinggi, kayak harga barang-barang elektronik, kemudian ada barang-barang tekstil, bahkan obat-obatan yang dari Cina juga mereka tuh kena imbasnya. Nah, maka dari itu tuh aku dapat data bahwa inflasi Amerika Serikat tuh sempat menyentuh sekitar 4,6% year on year di Maret 2025 ini. Nah, sekarang kita ini akan bahas apa sih dampaknya perang dagang ini buat global dan Indonesia. Nah, kita akan dengerin pendapat dari Fiat dahulu nih. Gimana nih Fiat? Jadi Ibu Sri Mulyani ini bilang bahwa dampak perang Amerika Serikat dengan Cina tuh sangat menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan sampai 0,3 sampai 0,5 percentage point. Karena di Indonesia sendiri kita tahu nih bahwa ekspor ke negara Amerika Serikat dan juga Cina tuh sangat besar sekali sih, jadi kayak berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berpengaruh ya Fiat ya. Oke, selanjutnya kita akan dengerin pendapat dari Kak Yogi. Oke, dari apa ya? Kalau misal dari Indonesia sendiri ya, pasti juga berdampak karena nilai tukar kita juga pasti bakal melemah gitu. Ini ada data itu nilai tukar rupiah itu sampai melemah di negatif 2,14%. Terus IHSG itu juga turun sekitar negatif 2,12% seperti yang tadi kita bahas tadi ya. Terus juga ada yield obligasi pemerintah 10 tahun juga turun ke 6,83%. Terus efeknya itu pun langsung terasa karena kenapa? Sebenarnya sih ya yang membuat ini tuh terpicu jadi seperti ini, kayak kurs kita jadi turun dan IHSG kita jadi turun karena emang pemegang saham kita kan didominasi biasanya dari investor luar ya. Nah, investor luar kan kalau misal mau invest tuh juga nggak sembarangan, nggak kayak aku yang coba-coba gitu. Dari investor pasti dia punya kayak apa ya, analisisnya sendiri gitu kan. Nah, di situ pasti kalau misal melihat kondisi Indonesia ternyata masih seperti ini, mesti mereka bakal menarik dananya buat ke negara yang lebih menjamin gitu loh, Lebih pindah aset gitu ya, Mas? pindah aset. Jadi kamu dari apa gitu? Kalau menurut Faisal sendiri gimana nih? Kalau aku tuh lebih bahas yang itu. Jadi kan pas 2 April kan itu Trump ngasih tarif. Nah, pas tanggal 9 Aprilnya Trump itu menghenti tarifnya selama 90 hari kecuali sama Cina tadi. Nah, pas sebelum 9 April kan itu kan indeks saham di seluruh negara itu kan kayak Palung Mariana kan. Nah, pada turun terus pada minus
sekitaran 5 sampai 15% untuk indeks sebuah negara. Nah, cuman pas setelah penundaan tarifnya itu selama 90 hari itu mulai rebound. Jadi indeks saham di negara-negara itu mulai rebound, kayak S&P 500 mulai naik 5,25% kalau nggak salah. Terus juga Nasdaq itu naik sekitaran 12,16% kurang lebih ya. Terus juga saham-saham di Indonesia yang pada sektor-sektor teknologi itu juga mengalami kenaikan. Berarti kayak recovery-nya tuh dari Pas penundaan itu, pas 9 April penundaan baru mulai itu. itu bisa berpengaruh pada Iya benar. Bahkan kemarin itu kan ISG kan sempat di angka 5.000-an. Nah sekarang tuh aku lihat di pagi tadi tuh di sekitaran 6.700, 6.800, jadi udah mulai kembali. Udah mulai stabil ya. Iya. Aku mau nambahin, sebenarnya ini juga kayak peluang buat ASEAN juga sih sebenarnya, terutama Indonesia kan, apalagi Indonesia masih negara berkembang, terus masih dilirik sama dunia-dunia luar. Tapi PR di Indonesia tuh juga tergolong masih banyak sih, ada mulai dari birokrasi, terus ada regulasi pajak. Tapi kita juga jadi harus aktif gitu masuk ke dalam RCEP dan juga manfaatin pasar Asia Pasifik, terus Asia Timur dan Indo-Pasifik, sehingga infrastruktur ekspornya tuh kayak menjadi lebih baik gitu ke depan. pemerintah berarti harusnya lebih tegas. Iya, Iya. benar terhadap birokrasi. Terus juga yang benar sih kata Fia tadi kan regulasi kan. Iya. Regulasi di Indonesia tuh yang aku denger ya itu ribet banget buat investor masuk, dan juga ditambah banyak prem-preman gitu loh di Indonesia tuh, kayak ormas-ormas itu yang minta jatah dong bang. THR tuh. THR. Makanya kayak investor tuh kan kemarin berita-beritanya banyak pindah kan, dari yang awalnya mau invest ke Indo cuma pindah ke Thailand, Vietnam. Kalau nggak salah yang itu nggak sih sebenarnya nggak apa ya? LG itu nggak sih? Iya benar, LG kemarin kan Pamit kan? iya pamit undur diri bang. Nah, kalau kita lihat dari data, sebenarnya siapa sih di perang dagang ini yang paling dirugikan? Nah, kita dengerin pendapat dari Faisal terlebih dahulu. Jadi kalau menurut data nih, secara ekonomi ya yang aku dapat itu jadi Amerika Serikat maupun Cina itu sebenarnya mengalami tekanan besar atau berat. Jadi tapi aku mau bahas ekonomi Amerika Serikat aja. Nah jadi kemarin tuh sempat pas kuartal 1 tahun 2025, nah Amerika Serikat tuh mengalami kontraksi itu minus 0,3%, sorry. Jadi 0,3% itu kontraksi. Nah, hal itu tuh mengakibatkan inflasi di Amerika Serikat tuh naik, dan terus biaya impor mereka makin tinggi karena kan tarif dinaikin kan, otomatis barang-barang impor dari negara lain tuh yang masuk ke Amerika Serikat naik harganya, nah, impornya itu berkurang. Terus juga pasar keuangan AS mengalami kayak tekanan signifikan lah ya, gara-gara perang dagang dengan Cina. Terus juga dolar melemah terhadap mata uang utama kayak euro. Oke, kalau menurut Via sendiri gimana nih Via? Dari aku sih ke arah Cinanya sih. Cina terpukul di mana mereka mengumumkan tarif balasan, namun langkah ini tuh lebih ke arah defensif sih daripada ofensif, karena data juga menunjukkan bahwa ekspor Cina tuh melemah 4,1% di kuartal pertama di tahun 2025 ini. Sementara konsumsi dari Cina sendiri masih tergolong rendah. Jadi kayak Cina ini mendapat tekanan dari luar dan juga dalam tuh, sehingga dia tuh nggak bisa berkembang gitu loh. Kalau dari Kak Yogi sendiri? Kalau kita bicara soal saham ya, mesti volatilitasinya kan bakalan tinggi ya. Soalnya kan kayak The Fed itu juga ngasih respon gitu ya. Ini ada data juga, kayak The Fed itu mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter itu mereka berencana untuk memangkas suku bunga sebesar 1000 basis point pada 2025. Nah itu tuh dan juga menurunkan suku bunga acuan. 100. Oh iya 100 Ribu banyak banget. Sorry. 100 ya. Asli ya Mbak, udah diingatin ya, udah di 100 basis point pada tahun 2025. Terus juga menurunkan suku bunga acuan dari kisaran 4,25% sampai 4,50% itu
ke sekitar 3,25% sampai 3,50%. Terus juga ya, kemarin-kemarin tuh sempat teman baiknya Trump, siapa sih yang orang terkaya? Elon Musk. Nah, Elon Musk itu kan dia punya perusahaan kan, Tesla. Nah, Tesla itu menurut datanya itu 50%-an tuh banyak yang beli itu dari Cina. Jadi dia mulai gara-gara Trump, teman baiknya sendiri itu mulai kena pukul gitu kan. Jadi asetnya si Elon Musk itu menurun. Terus juga kayak Nvidia itu, kayak perusahaan Nvidia sebagainya itu kan banyak yang yang belinya itu dari Cina kan. Mulai menurun gara-gara perang dagang. Jadi kayak Amerika Serikat tuh rasa banget tuh. Ya enggak kira-kira dari sama Trump sama Elon Musk. Iya. Kemarin sempat juga itu loh dia keluar loh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah beritanya tuh Elon Musk keluar dari birokrasi. Nah, kira-kira nih di perang dagang ini akan ada sinyal-sinyal perdamaian nggak sih? Nah, kita akan bertanya sama Kak Ayu gitu lebih dahulu. Kira-kira nih gimana nih Kak dalam perang dagang ini? Nah, kalau menurut aku ya, meskipun ada kayak sinyal baik ya, kayak dari dua negara itu, tapi kan dua negara ini kan superior banget kan soal teknologi sama ekonomi. Nah itu tuh itu kan mesti mereka saingan ya. Nah dari daya saing itu bisa meningkatkan ketegangan mereka gitu. Jadi agak susah sih, masih butuh waktu yang sangat panjang gitu kalau buat mereka bisa berdamai menurut aku. Kalau dari aku juga kemarin tuh sempat nonton. Jadi tanggal 10 April juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina itu namanya Lin Jian. Lin Jian itu dia bilang keputusan AS mulai perang dengan Cina itu sangat salah. Karena akhirnya itu AS bakal gagal, bakal kalah gitu loh. Kementerian Luar Negeri dari Cina Lian Jian bilang gitu. Kayak ide dia. Karena sebenarnya menurutku juga ya Amerika Serikat kayak salah sih cara lawan. Soalnya Cina kan udah nggak kayak Cina sebelumnya kan. Benar. Kalau menurut Pian sendiri gimana? Aku lebih ke arah mau nambahin Kak Faisal sih, dimana aku sepengetahuanku di tanggal 2 Mei kemarin tuh pemerintah Cina tuh mengatakan tengah mengevaluasi dasar dari tarif-tarif yang diberlakukan terhadap Amerika Serikat. Tapi dari Cina sendiri tuh akan mengajukan atau bersedia untuk mengevaluasi tarifnya apabila dari Amerika Serikat itu bakalan mengambil langkah awal untuk menurunkan tarifnya itu sendiri. Jadi dari Cina-nya tuh bakalan mau dan bakalan nerima kalau si Amerika Serikat duluan yang Sama-sama ibunya sama tinggi. iya, Intinya sama-sama nggak mau ngalah. Nah, jadi jelas ya, perang dagang ini itu bukan tentang perang ekonomi, tetapi juga sudah menjadi perang global, baik teknologi sampai juga pengaruh politik. Bahkan geopolitik pun juga ikut terlibat. Bener nggak nih Kak Yogi? Bener sih, karena dua itu kan superior ya, itu juga pasti efeknya nanti bakal domino gitu loh. Betul. Pasti kan satu runtuh ya, yang lain bisa runtuh atau bahkan terguncang gitu ya. Bener. Goyah ya Kak ya? Tapi kalau dari aku sendiri juga di tengah krisis yang kayak gini tuh sebenarnya ada peluang kan harusnya. Nah, bisa nih negara-negara berkembang yang kayak Thailand, Vietnam, terus Indonesia sendiri itu sebagai kalau masuk alternatif lah untuk negara-negara yang lagi berantem gitu. Aku juga mau nambahin nih buat kita sebagai generasi muda tuh harus melek soal isu-isu ekonomi yang ada saat ini nih, karena ya kalau bukan kita siapa lagi. Terus kayak kalau dampaknya ini tuh dampaknya bukan cuma di satu masa doang, tapi masa ke depannya tuh bakalan terus berdampak akibat dari ekonomi ini. Masalah ekonomi. Iya benar. Memang benar banget sih, karena kan kita juga sebagai recovery dari zaman sebelumnya, kita harus lebih tahu, kita harus maju ya. Iya benar. Nah, terima kasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Kira-kira nih, menurut kalian siapa yang akan lebih dulu terselungkup di perang dagang ini? Amerika atau Cina? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.